Sehingga pada saat seseorang itu meminta rizki pada Allah Ta'ala nggak diberi, catat itu Allah nggak berbuat zalim. Berarti ada sesuatu di situ. Dan tidak bisa diceritakan kalau mamanya ada ustadz yang memberikan catatan, kalau ingin kaya baca ini. Lah, nanti orang Indonesia itu kaya semua dan jamaahnya dia kaya semua. Coba buktiin kaya semua enggak? Kan gitu aja. Kalau memang tidak terbukti ya jangan itu dibukti, jangan diberikan, karena itu malah bisa menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Jangan diberikan karena Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki, udah diceritakan banyak ayat tentang tersebut. Tapi orang itu khususnya muslim ngeyel, diayelin aja gimana, pokoknya saya itu pengen kaya. Lah kan diayelin. Padahal Allah itu kan memberi rezeki pada yang dikehendaki. Yang bagaimana dikehendaki? Ya masuk ke arah takwa. Yang tidak dikehendaki, ya masuk ke ranah yang memang gimana caranya. Ketakwaan kurang kayak atau memang begitulah, ya. Atau mamanya dia nggak dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala karena imannya tidak ingin rusak. Yang nggak bisa seperti itu. Kalau imannya dia tidak ingin rusak, ya karena memang imannya dia memang lagi rusak. Hanya ngeyem-ngeyem hatinya orang yang kelihatannya aja soleh, kelihatannya aja enggak juga. Nah itu juga harus difahami. Sariawan ini adalah musibah yang Allah takdirkan. Orang tersebut sariawan. Pasti kan ada sebabnya nih Ustaz. Yang Ustaz katakan tadi, perkataannya menyakitkan dan lain-lain. Apakah penyebab sariawan itu juga bisa dijelaskan? Misalnya karena lagi makan lidahnya kegigit, itu sering juga tuh. Nah, sehingga lidahnya sariawan. Kemudian jatuh, giginya kena bibirnya, sariawan. Nah, penyebab berbeda-beda ini, apakah ada penjelasannya tuh Ustaz? Insya Allah. Jadi seseorang yang mau sariawan, biasanya daerah bibir atau lidah. Ya, daerah pipi sama bibir. Khususnya kalau yang mau kena sariawan kan jarang di sini nih. Ada di sini, tapi jarang, banyak-banyak di dalam. Biasanya di daerah itu ada kekakuan, ada otot yang kaku yang tidak bisa untuk menggigit enak. Loh, kok kayak kaku ya? Itu biasanya dia sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk sariawan. Penyebabnya? Nah, macam-macam itu. Kekakuan dalam bicara, ya itu termasuk yang kalimatnya tidak enak. Jadi itu sudah disiapkan sebenarnya. Makanya nanti pada waktu ngunyah ada air kegigit. Nah itu karena ada sesuatu yang nggak cocok antara lidah, antara pipi, dalam. Itu tidak cocok dengan ini yang di luar. Itu nggak cocok pada waktu ngunyah itu, sehingga itu kegigit. Itu cara Allah aja memberikan seperti itu. Kalau memang mau betul-betul serius, perhatiin. Pada waktu makan perhatiin. Makanya makan itu juga diperhatikan, jangan asal nguntal. Makan tuh ya pelan lah, fokus lah ya, fokus lah pada makanan, dinikmati beneran bahwa ini ada rizki dari Allah. Jangan ngerti enak sok entek, sok habis. Wah enak, lu jawaban kok enak. Lagi makan sambil balas WA gitu ya. Ada orangnya itu juga. Ya harus dinikmati lah ya, mau makan, mau bicara harus dinikmati, sehingga dalam berbicara pun kalimatnya juga enak didengar sama orang itu, tidak nyakitin orang yang lain ya. Nah di sini sama, kalau jatuh kemudian dia itu kena gigi kemudian sariawan, ini ada dua hal yang bisa diceritakan. Satu, memang omongannya itu tidak enak. Yang kedua kalau dia jatuh kesandung, berarti dia selain omongan tidak enak itu, dia sering menjegal itu apa ya? Menghambat temannya, saudaranya, atau istrinya, atau suaminya itu untuk melakukan sesuatu ke depan. Kebaikan berarti? Kebaikan. Itu dia pasti dijatuhkan. Keserimpet kalau bahasa Jawa. Nah itu tetap ada. Mana orang keserimpet itu tidak atas izin Allah? Enggak, wong daun yang jatuh itu aja atas izin Allah. Pasti orang keserimpet itu sangat
sangat berhubungan dengan izin Allah pasti. Jadi jangan dikira-kira keserimpet itu hanya kesalahan manusia. Enggak juga. Seperti orang dibunuh, orang ini sama, itu sebenarnya dari perbuatan mereka masing-masing. Cuma itu sendiri oleh Allah juga menjadi pelajaran bagi polisi untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu, sama seperti COVID diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dunia nggak punya vaksinnya, setelah COVID ada diteliti, kan begitu, itu tak pelajaran. Nanti dipikir orang-orang itu yang COVID nanti diisi di serum COVID-nya itu, vaksinnya itu ada chip yang sangat kecil sekali. Itu akhirnya kan menjadi fitnahan sebenarnya. Fitnahan untuk menjatuhkan sekelompok manusia yang sebenarnya perjalanannya baik. Nggak boleh seperti itu, apalagi kita muslim, nggak boleh. Insya Allah semua kejadian itu insya Allah ada penyebabnya. Jadi kalau dia jatuh dari mana, umpamanya dia jatuh lengannya patah, nah itu tetap ada yang bisa diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang patah tersebut dengan depan sini, ada artinya semua. Ada artinya semua, insya Allah seperti itu. Makanya harus hati-hati seperti itu. Jadi semua yang kita kerjakan itu akan tertulis sangat rapi di hadapan Allah. Kalau perbuatan buruk kita, ya itu akan dicatat oleh atid. Kalau perbuatan baik kita dicatat oleh raqib. Kalau kita melakukan perbuatan baik, ada ujub, ada riya yang nyatat atid. Jadi itu harus diingat. Kalau kita sedekah, itu kita inginkan bahwa sedekah kita itu dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali atau sampai 700 kali. Itu hitung-hitungan sama Allah. Berarti niatnya bukan lillahi ta'ala. Itu akan menjadi badar sedekahnya, tidak dicatat. Insya Allah. Karena yang seperti itu Allah tidak mengajarkan. Sedekah ya kerjakan semata-mata lillahi ta'ala, akan menjadi catatan pahala. Baca Quran juga begitu, walaupun alif lam mim ya 10 benar, tetapi ini kan dari bacaan yang ringan, pahalanya 10 ya ringan. Ya jangan disesuaikan bacaan ringan ini dengan dosa yang besar terus hilang dosa besarnya, ya nggak seperti itu. Kan seperti bacaan ini kita ulang-ulang terus, ya akhirnya itu akan menjadi amalan kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya untuk duniawi, ya kita nggak akan dapat. Karena yang Allah menyuruh itu, niat kita itu beribadah itu harus lillahi ta'ala. Sholat kita harus lillahi ta'ala, ibadah-ibadah kita lillahi ta'ala, hidup kita pun harus lillahi ta'ala. Makanya jangan, kenapa kamu mencari rizki untuk ngasih makan istriku dan anak-anakku, itu bukan lillahi ta'ala. Dia cari rezeki untuk istri sama anak-anaknya. Di mana kamu mencari rezeki, untuk apa kamu mencari rezeki? Hanya untuk Allah, karena tanggung jawab saya sebagai seorang imam. Cukup. Gak usah ngomong untuk anak istri saya, nggak taunya rezekinya kurang. Ceritanya aja menggebu, kan begitu ya? Enggak, cukup. Karena Allah menyuruh saya bekerja. Bagaimana cara kerja? Saya serahkan sama Allah Ta'ala. Bagaimana kamu mendapatkan kesulitan? Kalau saya nggak bisa berpikir, saya serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau kamu nggak bisa mengerjakan, kamu dikeluarkan dari perusahaan, saya ikhlas menerimanya lillahi ta'ala. Karena jalan saya memang harus dikeluarkan. Karena pada saat itu saya mengerjakan, saya tidak mampu. Satu lagi saya, Ustaz. Iya. Jadi kalau Saryawan tadi kan Ustaz sampaikan berkata-katanya menyakitkan. Kalau Ustaz, kita nggak berkata-kata, tapi WA-an. Tapi kenceng juga kata-katanya nyakitin. Saryawan atau jarinya jadi? Itu marah. Oh, marah. Ya, itu marah. Tapi marah memang ada di sini. Kan mirip sebenarnya, nggak bisa ngeluarin, tapi marah. Marah di sini, kemudian di sini juga marah akhirnya. Nah, di sini dia reaksinya. Bisa bukan di Saryawan? Bukan. Sakit di jempol, sakit di ya begitulah. Karena marahnya di situ, di situ sama aja. Sama mata, lu lihat, membaca jengkel lagi ya sudah.
Nah, mudah-mudahan bisa tahu. Jadi sariawan yang tobatnya bagaimana? Tobatnya adalah dengan mohon ampun jika kalimat-kalimatnya itu kasar, menyakitkan dan sebagainya, itu di kalimat. Kekakuan dalam membalas omongan. Jadi momennya dia omong gini langsung dok, emosi. Terus diem. Wah, itu ya sama. Terus nanti ngomong nggak enak kan gitu. Ya itu sama aja itu. Jadi belajarlah untuk paham bahwa hidup di dunia ini ujian, ya termasuk menghadapi orang itu ujian. Menghadapi kucing aja ujian loh. Menghadapi netizen yang mabuk-mabuk itu kan ya ujian sebenarnya. Kenapa? Ya memang nggak tahu mau bilang apa. Dia nggak punya ilmunya, ngomong serampangan, gimana ya kan? Nggak bisa. Memang punya ilmunya, ayo. Umpamanya saya sariawan itu menurut penelitian saya sama-sama itu dari ayat yang ini, nah itu saya yang dengerin gantian dan dengerin, kita belajar bersama sehingga menjadi keluarga yang baik, sama-sama muslim belajar. Ayo, kalau memang itu kita diskusi memang bisa, ayo. Tapi kalau memang nggak punya ilmunya ya jangan asal ngomong. Sama seperti seorang yang berpendidikan ketemu orang yang nggak punya pendidikan tapi ngeyel, bingung orang pendidikan. Ini kayaknya bukan lawan saya ini. Ini orang gimana nih, saya juga nggak ngerti. Ya, orang nggak pernah belajar fisika ketemu sama orang jago fisika. Itu yang bingung malah orang yang jago fisikanya loh malah. Dia kaget ya. Kan mirip seperti itu ya. Ya sama, makanya kalau saya lebih nyantai aja ketemu sama orang-orang. Tidak apa-apa, silahkan aja. Nanti kalau ketemu di akhirat kan tahu nanti. Tidak bisa juga kalau kita sakit membaca salah satu ayat, karena itu dibaca oleh Nabi, terus kita juga bisa ikut sembuh seperti itu juga. Ya boleh. Kalau itu doa, itu boleh. Kalau itu doa, itu boleh. Tapi kalau itu pengetahuan, enggak bisa. Kalau itu doa boleh, silahkan dibaca. Tapi kalau itu pengetahuan, ya sama. La ilaha illallah itu pengetahuan tentang tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Lah itu dibaca untuk apa? Untuk kesembuhan, ya nggak ketemu. Kan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kan kita udah tahu artinya seperti itu umpamanya. Bahwa kita orang muslim beriman disuruh minta pertolongan pada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita mau latihan sabar, masa ayat ini dibaca terus? Kan bukan begitu. Itu petunjuknya. Itu petunjuknya. Harus diselesaikan dari ayat tersebut. Jadi bukan dibaca terus. Dibaca terus itu boleh. Tapi kalau ada kesulitan itu dibaca. Bukan itu. Bukan begitu. Nanti kalau ujian matematika nggak bisa baca itu lah, kan ya janganlah ya. Jadi apa itu kalau itu? Janganlah, berpikirlah yang jelas ya. Kalau itu petunjuk untuk, oh berarti kita orang muslim itu kalau kita ada sesuatu kesulitan minta pertolongan Allah Ta'ala, minta sih pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar itu jalani, hadapi itu dengan cara berpikir kita yang logis, yang islami. Kemudian serahkan sama Allah yang namanya tawakal. Tunggu. Sholat kerjain terus karena kita itu muslim ya, sholat itu harus kita kerjakan karena itu sebagai kewajiban. Nah, mohon kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan aja karena kita nggak mampu. Betul. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar ditunggu, karena pada saat kita itu menunggu bisa aja hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kan begitu, harus berpikir lagi, harus menyelesaikan lagi, harus tawakal lagi, kan seperti itu. Gitu terus ya? Iya, orang hidup itu. Ya harus dikerjakan. Nah itu nanti dilihat, oh ini hamba aku nih sabar, karena berkali-kali saya uji dengan tidak keberhasilan, dia tetap aja sujud pada Allah Ta'ala,
mohonnya juga tidak ngawur, tidak ke dukun, tidak ke orang pintar, tidak ke orang yang malah menyesatkan, walaupun itu seiman, kan bisa aja menyesatkan malahan. Bisa ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Dan itu kalau memang dilihat ini, nanti dikasih sama Allah Ta'ala. Dia dengan tenang, sabar, dikasih. Mamanya rumahnya laku, mamanya dikasih. Alhamdulillah. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Karena bisa aja rumahnya bukan milik dia, milik Allah. Yang pertama milik istrinya. Yang berikutnya milik perusahaan. Kok milik perusahaan? Lah itu si betonnya itu sama semuanya nggak taunya dari perusahaan. Kan milik perusahaan juga itu. Dari proyek. Dari proyek. Ya, itu namanya nyuri katanya. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi manfaat. Jadi mohon ampunlah pada Allah Ta'ala di titik-titik yang tadi orang Sariawan itu omongannya kasar ini dan tidak enak pokoknya didengar. Mohon ampunlah di titik itu dan jangan kerjakan lagi omongan kasar. Mohon ampun terus. Insya Allah itu Sariawan hilang. Semakin lama semakin jarang Sariawan. Insya Allah jarang Sariawan. Insya Allah sih. Wallahu a'lam.